Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini. Saya dari Prodi Keperawatan Belitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kebutuhan dasar manusia, oksigenasi. Oksigenasi, proses pertambahan O2 dalam sistem kimia atau fisika. Tujuannya menjaga kelangsungan metabolisme sel tubuh, mempertahankan hidupnya, melakukan aktivitas bagi berbagai organ atau sel. Sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan oksigenasi: saluran pernapasan bagian atas, hidung, paring, laring atau tenggorokan, epiglotis, saluran pernapasan bagian bawah, trakea, bronkus, bronkiolus. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Proses oksigenasi: 1. Ventilasi, 2. difusi, 3. transportasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigen: saraf otonom, hormonal dan obat, alergi pada saluran napas seperti debu, faktor perkembangan, faktor lingkungan, faktor perilaku. Mekanisme pernapasan terjadi saat sadar dan tidak sadar. Inspirasi dan ekspirasi: berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi dan tempat terjadinya. 1. Pernapasan dada, 2. Pernapasan perut. Pernapasan dada: inspirasi, musculus intercostalis, kontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara rongga paru-paru di luar, udara dari luar masuk ke paru-paru. Ekspirasi, musculus intercostalis relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara rongga paru-paru di luar, udara keluar dari paru-paru. Pernapasan perut: inspirasi, otot diafragma kontraksi, diafragma datar, rongga dada dan paru-paru mengembang, tekanan udara rongga paru-paru, udara dari luar masuk ke paru-paru. Ekspirasi, otot diafragma relaksasi, diafragma melengkung, rongga dada dan paru-paru mengecil, tekanan udara rongga paru-paru, udara keluar dari paru-paru. Pernapasan perut. Mekanisme pernapasan: ekspirasi, inspirasi, paru-paru rusuk, diafragma. Pernapasan perut: diafragma sekat yang tersusun oleh jaringan ikat dan otot yang membagi rongga badan menjadi dua, yaitu rongga perut dan rongga dada. Volume dan kapasitas paru-paru: setiap orang berbeda tergantung pada ukuran paru-paru, kekuatan bernapas, cara bernapas. Volume paru-paru orang dewasa: 5-6 liter, terdiri dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, volume residu. Volume dan kapasitas paru-paru: volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume dan kapasitas paru-paru, volume cadangan ekspirasi, volume residu. Volume dan kapasitas paru-paru, kapasitas inspirasi, kapasitas residu fungsional, kapasitas vital, kapasitas total paru-paru, spirometri. Gangguan atau masalah kebutuhan oksigenasi: 1. Hipoksia, perubahan pola pernapasan. Tindakan untuk mengatasi masalah oksigenasi: tujuan oksigenasi: tercukupi kebutuhan sel dan jaringan dengan cara memberikan oksigen dan ventilasi yang cukup. Alat untuk menilai kebutuhan oksigen sel dan jaringan: saturasi oksigen dengan menggunakan pulse oximetry. Normal saturasi oksigen 95% sampai 100%. Pemberian oksigen: nasal kanul, rebreathing mask, non-rebreathing mask, nasal kanul. Tabung plastik yang mempunyai cabang kecil yang menonjol untuk dimasukkan ke dalam lubang hidung. Metode ini merupakan metode yang paling mudah dengan paling dapat diterima karena lebih efektif. Pasien yang menerima oksigen melalui
Nasal kanul ke hidung dapat berkomunikasi dengan mudah, dapat makan dan melalui aktivitas setiap hari. Keuntungan, lebih dapat ditolerir anak-anak dan dewasa. Kerugian, konsentrasi yang dihasilkan kecil. Pemberian tidak boleh lebih dari 6 liter atau menit. Jika berlebihan, hidung. Simple Max, kelebihan pasien merasa nyaman, kekurangan udara bersih dengan udara inspirasi masih tercampur, sehingga konsentrasi oksigen masih belum maksimal. Konsentrasi oksigen rendah, aliran tinggi. Rebreathing Max, keuntungan konsentrasi O2 lebih tinggi, kekurangan udara bersih dengan udara ekspirasi masih tercampur, sehingga konsentrasi oksigen masih belum maksimal. Non-rebreathing Max, keuntungan konsentrasi oksigen lebih tinggi daripada nasal kanul dan rebreathing Max, dilengkapi dengan cleave agar udara inspirasi dan ekspirasi tidak tercampur. Memiliki kantung reservoir atau kantung udara untuk menampung udara untuk inspirasi. Kerugian, kantung oksigen bisa terlipat, berisiko untuk terjadi keracunan oksigen tidak nyaman bagi klien. Non-rebreathing Max, alat nasal kanul, Simple Max, Rebreathing Max, Non-rebreathing Max. Alat-alat yang digunakan dalam pemberian oksigen meliputi nasal kanul, Rebreathing Max, Non-rebreathing Max, selang oksigen, humidifier yang telah diisi aqueous, flow meter, sumber oksigen sentral atau tabung. Nasal kanula, tabung plastik yang mempunyai cabang kecil yang menonjol untuk dimasukkan ke dalam lubang hidung. Metode ini merupakan metode yang paling mudah dan paling dapat diterima karena lebih efektif. Humidifier dilengkapi dengan kontainer air steril yang bisa diisi kembali dan sekali pakai. Alat ini melekat pada alat yang menghasilkan oksigen. Alat ini berfungsi melembabkan, membasahkan oksigen sebelum bergerak melalui hidung ke paru-paru. Flow meter, sebuah alat yang melekat ke oksigen outlet yang mengatur jumlah oksigen yang dihasilkan. Ada dua tipe flow meter, balon, air laksa, dan ukuran kedua tipe mencatat jumlah liter oksigen yang dikeluarkan per menit. Sumber oksigen sentral atau tabung berasal dari pusat di dalam institusi di mana salurannya berada di dinding atau dalam tembok dan disiapkan untuk digunakan secara cepat, dihubungkan melalui sebuah pipa yang bertekanan 50-60 pound per inch persegi. Alat pengukur aliran ini membuka jalan keluar dan pembukaan katup membuka aliran oksigen terjadi. Fokus pengkajian TTV, hasil BGA, tanda hipoksia, tanda hiperkarbia, status mental, suara napas, tanda keracunan O2. Selain dari sentral oksigen biasanya disimpan di dalam tabung, berfungsi mengurangi tekanan untuk penyelamatan. Ketika tabung hampir kosong, terdapat juga tabung yang lebih kecil yang disediakan untuk keadaan darurat dipindah-pindahkan dapat di rumah. Pemberian oksigen dan dengan nasal kanula. Tahap pre-interaksi, cek catatan keperawatan dan catatan medis klien terhadap indikasi tindakan. Siapkan alat-alat tabung, humidifier, paster, gunting paster, flow meter, tabungan oksigen. Cuci tangan. Tahap orientasi, berikan salam panggilan klien dengan jelaskan yang dilakukan pasien dan keluarga. Beri kesempatan pasien untuk bertanya, jangan privasi kalian. Tahap pekerja, mengisi gelas humidifier dengan flow irrigation setinggi batas yang tertera. Cek fungsi flow meter dan humidifier dengan memutar pengaturan konsentrasi. Aliran oksigen ke kateter nasal dengan menggunakan punggung tangan untuk mengetahui ada tidaknya aliran. Tahap terminasi, evaluasi hasil yang dicapai, subjektif dan objektif. Dokumentasi, dokumentasikan tindakan yang sudah dilakukan beserta respon klien. Pemberian oksigen dengan Rebreathing Max, tempatkan masker ke arah wajah klien dan letakkan dari hidung ke bawah.
atau masker sesuai dengan bentuk wajah. Masker harus bentuk wajah. Ikatan karet pengikat melingkar kepala klien sehingga masker terasa nyaman. Alasi karet di belakang telinga dan di atas tulang yang menonjol. Itulah yang sudah saya jelaskan. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.